Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yoga Alfian, NPM 20745019. Di sini saya mengumpulkan tugas mata kuliah tingkah laku ikan secara umum, yaitu yang materi 1. Terbagi 3 macam tingkah laku ikan, metode pengamatan tingkah laku ikan yang penting bagi penangkapan ikan. Proses tertangkapnya ikan oleh jenis alat tangkap menyangkut sejumlah interaksi yang cukup pelik berkaitan dengan mekanisme alat tangkap dan dengan tingkah laku ikan. Sering dijumpai berbagai kegagalan penangkapan dikarenakan kurangnya pengetahuan yang cukup tentang tingkah laku ikan yang menjadi tujuan penangkapan. Dengan memahami pengetahuan tentang tingkah laku ikan, diharapkan para nelayan atau para pelaku penangkapan lebih optimal atau efisiensi suatu pengoperasian alat tangkap terhadap penangkapan ikan. Adapun sumber daya ikan yaitu pelagis besar, pelagis kecil, ikan demersal, ikan karang, cephaloda, udang, kepiting, rajungan. Dari ikan-ikan tersebut sesuai alat penangkapannya. Misalnya, ikan tongkol dengan alat tangkap longlen atau pancing. Upaya menjaga kelestarian ikan. Pengembangan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan, perbaikan selektivitas alat dan metode penangkapan ikan. Meminimalisir sampah atau waste dan buangan discard hasil tangkapan sampingan, baik berupa bukan spesies sasaran maupun non-ikan. Meningkatkan peluang ikan muda yang bukan tujuan penangkapan, yaitu bukan tujuan tangkapan, dan hasil tangkapan sampingan untuk dapat lolos dari alat tanpa cedera dan luka. Kecenderungan terkini, masa depan, topik-topik penelitian bidang perikanan, pengaruh penangkapan terhadap lingkungan, itu 1. Yang kedua, perikanan dan ekosistem. Ketiga, bioekonomi analysis untuk penangkapan ikan, ekologi tingkah laku ikan, fish behavior. Apa itu fish behavior? Tingkah laku ikan dalam hidupnya, adaptasi ikan terhadap faktor lingkungan eksternal maupun internal. Kedua, natural behavior. Apa itu natural behavior? Penangkapan, distribusi, migrasi, schooling behavior, manajemen, reproduksi, pertumbuhan, mortalitas, perkembangan TLI. Respon tingkah laku ikan terhadap cahaya blitz atau light stimuli dan suara occultile stimuli. Upaya pengurangan jumlah ikan non-target yang ikut tertangkap. Manfaat TLI terbagi 5, yaitu 1. Memperbaiki, mengubah alat tangkap dan metode penangkapan. 2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penangkapan. Menentukan fishing power yang baik. 4. Mencegah, memperbaiki dan memulihkan kondisi sumber daya ikan dari kerusakan. Kelima, memperbaiki serta memajukan suatu sumber daya ikan. Pemanfaatan tingkah laku ikan. Fleece fishing, bagan, buka cincin dan pancing cumi, sumber cahaya atau fototaksis, semisal stimuli, penciuman, natural bait, penciuman, artificial bait, penglihatan, itu indra. Peran tingkah laku ikan untuk perikanan sesuai dengan dinamika sistem alam. Distribusi ruaya 1. Kedua, pengelompokan atau schooling. Ketiga, kebiasaan dan kecepatan renang.
keempat, kebiasaan makan. Kelima, SCP strategi. Keenam, reproduksi. Ketujuh, pertumbuhan. Keempat, moralitas. Faktor lingkungan tingkah laku ikan, yaitu 1. Suhu. Kedua, cahaya atau kekeruhan. Ketiga, salinitas. Keempat, kedalaman. Kelima, arus atau makanan atau pemijahan. Keenam, oksigen. Ketujuh, bahan pencemar. Pengembangan teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan menjadi 3 metode pengendalian tingkah laku ikan. 1. Pemikatan. Kedua, penggiringan. Ketiga, penjeratan. Adapun 6 metode lainnya penangkapan utama, yaitu 1. Tangling, trapping, filtering, hooking, sparing, pumping. Bagaimana cara mengamati tingkah laku ikan? Berbagai pengamatan tingkah laku ikan dalam akuarium atau tangki-tangki percobaan. Pengamatan dapat dilakukan menggunakan berbagai sarana seperti underwater kamera, televisi, dan sonar. Pengamatan langsung dengan bantuan para penyelam maupun secara tidak langsung melalui berbagai sarana sebagaimana yang dilakukan di lapangan pada perairan dangkal. Pengamatan yang dilakukan ditunjukkan kepada tingkah laku ikan dalam menghadapi berbagai alat tangkap. Tingkah laku ikan yang penting yaitu 1. Tingkah laku makan. Kedua, ikan bergerompok. Ketiga, berasosiasi. Keempat, ruaya. Kelima, reproduksi. Keenam, pergerakan. Ketujuh, renang dan tingkah laku menyelam ikan. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya mengerti terhadap materi 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.